Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pengurus dan juga ketua DKM Masjid Al-Kautsar Perumahan Medland Tambun, yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Pengurus dan juga ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Al-Kautsar Perumahan Medland Tambun, yang juga kesemuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang panjang, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang cerah, yang senantiasa nampak terlihat cantik, subhanallah, mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita dalam satu catatan ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian akan kami uji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un, hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Kalau ditanya, Bu, kira-kira punya masalah nggak di rumah? Nggak kompak nih. Kira-kira punya ujian nggak di rumah? Yakin? Sampai sekarang? Ibu punya suami? Kira-kira punya nggak masalah dengan suami? Subhanallah. Hidup rumah tangga, ya, dalam kehidupan rumah tangga kadang istri punya masalah dengan suami, suami pun punya masalah dengan istri, suami istri juga punya masalah dengan anak, betul nggak? Anak-anak juga punya masalah terhadap kedua orang tuanya. Nih, hari ini saya ingin awali satu prinsip hidup. Siapapun manusianya, apalagi hidup di dalam rumah tangga, model ibu-ibu, bohong kalau nggak punya masalah ya. Semua kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa Allah uji kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah pilih nih di antara kita siapa sih yang paling baik amalnya. Kalau ibu diuji sama Allah, ibu punya masalah di rumah, kira-kira Allah tuntut gak ibu untuk mencari solusi dan jalan keluarnya? Bu, ibu dituntut gak sama Allah mencari solusi dan jalan keluar ketika dapat masalah? Enggak, Bu. Nih prinsip, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapati masalah, Allah nggak kepingin kita itu selalu mencari solusi jalan keluarnya, enggak. Secara otomatis Allah ingatkan pula kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap persoalan dan masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Nih Bu, prinsip ya. Kalau ibu punya masalah, ibu punya ujian di dalam rumah tangga, Allah nggak kepingin kita cari solusi jalan keluarnya. Udah otomatis Allah kasih. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak muda, Bu. Ketika dia bertanya kepada seorang ibu yang sudah senja umurnya, ya model macam nenek-nenek kece lah, ya Bu. Bu, Nelly nenek lincah. Ini anak muda bertanya, Bu, di rumah tangga ibu punya suami? Punya. Kira-kira ibu punya suami, kalau ditanya Bu kejelekannya, keburukan suami ibu banyak gak? Yakin gak? Nih sang ibu menjawab pertanyaan anak muda ini. Banyak, Nak. Ibu punya suami, kejelekannya, keburukannya banyak. Pertanyaan anak muda gini, kok ibu bisa ya bertahan dengan suami ibu yang notabene-nya punya kejelekan, punya keburukan, dan kejelekan serta keburukan suami ibu itu banyak? Ya, saya coba untuk bertahan. Lantas kemudian anak ini bertanya, wahai ibu, adakah suami ibu memiliki kebaikan dalam kehidupan di dalam rumah tangga? Punya, tapi sedikit. Sedikit, Bu. Iya. Kebaikan suami saya hanya satu. Sedikit. Bu, kalau ditanya ibu punya suami, banyak jeleknya apa banyak baiknya? Alhamdulillah. Berarti nggak usah belajar hari ini. Ya, anak muda ini bertanya lagi, ibu bertahan dengan kondisi hidup sekarang ini bersama dengan seorang suami yang banyak keburukannya, sedikit kebaikannya. Apa kata sang ibu? Saya dalam hidup berumah tangga itu punya prinsip, ya. Ketika suami saya banyak kejelekannya, ibarat bintang gemintang di atas langitnya Allah. Banyak gak kira-kira bintang? Banyak kejelekannya, banyak keburukannya, ibarat bintang gemintang di atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keburukannya banyak, tetapi dia punya kebaikan satu, sedikit sekali, ibarat matahari yang menyinari bumi. Subhanallah. Banyak kejelekannya, ibarat bintang gemintang di atas langitnya Allah. Kebaikannya, dia punya suami ibarat matahari. Ini saya yakin nih, ibu punya masalah banyak sama suami, punya kebaikan juga sama suami. Ini ibarat bukan bintang gemintang dan matahari, Bu. Ibu ibarat apa peribahasa? Panas setahun dihapus hujan sehari. Ya Allah, ibu kalau seperti ini rumah tangga jadi kacau, ya.
Ibarat panas setahun, kebaikan suami yang diberikan oleh suami. Mulai dari ijab kabul, saya nikahkan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Itu beban suami, Bu, udah nempel. Ya. Tanggung jawab suami sudah mulai banyak. Berusaha suami itu memberikan kebahagiaan buat seorang istri saat itu. Ibu dibeliin harta, ibu diberikan emas, ibu diberikan rumah tempat tinggal, ibu dikasih makan. Ketika hidup rumah tangga 25 tahun, suaminya bikin kesalahan, habis semuanya. Ya, Bu? Bu, ada di sini? Ada, pasti ada. Hari ini kita bercermin, mungkin bisa menjadi sebuah barometer. Kehidupan dalam rumah tangga pasti akan mengalami onak dan duri, ya, pasti mengalami cerita, pasti mengalami ujian, juga pasti mengalami masalah dalam kehidupan. Hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, tepatnya di tanggal 24 kalau nggak salah ya. Kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Ada apa di dalam bulan Zulhijjah? Ada pembelajaran yang ketika ibu punya masalah dengan suami, ibu punya masalah dengan anak, suami punya masalah dengan ibu, suami istri punya masalah dengan anak-anak, anak-anak juga punya masalah dengan kedua orang tuanya, maka ini menjadi sebuah barometer pembelajaran kita hari ini lewat risalah Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Nabi Allah Ibrahim istrinya berapa, Bu? Tiga. Istrinya berapa? Dua. Yang pertama Siti Syarrah. Nih, ada yang nebak-nebakan asal-asalan. Ada yang pertama istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam namanya Siti Syarrah. Yang kedua Siti Hajar. Belajar dari risalah mereka para nabi, Bu. Wabil khusus dalam hal ini kita belajar dari risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya ingin kasih konsep, kasih prinsip. Ketika kita belajar tentang risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bu, ini seringkali saya sampaikan. Apa kata Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Ketika kita belajar risalah mereka para nabi dan rasul, dan ini semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kutip lewat ayat ini menjadi sebuah rekomendasi pembelajaran kita hari ini. Allah katakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan semua risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang pertama manusabbitu bihi fu'adak, agar kami mengokohkan hati kalian, kami mengokohkan jiwa kalian, kami mengokohkan keimanan kalian. Ini yang pertama. Jadi ketika ibu belajar risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, harus dengan iman. Paham, Bu? Insya Allah. Yang kedua, waja'aka fi hadhil haqq, dan telah datang tuh yang namanya kebenaran. Allah ceritakan mereka para nabinya, para rasulnya, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menggunakan iman. Manusabbitu bihi fuadak, agar kami mengokohkan imanan kalian, kata Allah. Yang kedua, waja'aka fi hadhil haqq, tuh risalah mereka para nabi, para rasul, itu terdapat kebenaran di dalamnya, bukan dongeng belaka, bukan cerita fiktif belaka, tapi semuanya adalah kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ceritanya benar, Bu. Risalahnya benar, nggak ada kepalsuan di dalamnya, nggak ada kebohongan di dalamnya. Untuk apa semuanya Allah ceritakan? Wa mau'izoh, agar nih orang-orang yang beriman seperti kita bisa ambil nasihat di dalamnya, menjadi sebuah barometer, ambil hikmahnya.
Dari semua cerita risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan yang keempat, wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin, menjadi sebuah pemikiran, menjadi sebuah perenungan untuk siapa? Lil mu'minin, bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu ya? Harus pakai iman, yakin itu adalah kebenaran, ada nasihat yang bisa kita ambil, dan ini menjadi sebuah perenungan buat kita orang-orang yang beriman ketika belajar risalah mereka para nabi dan rasul. Ada apa hikmah di balik risalah mereka para nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam, cerita tentang risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam anaknya. Hari ini kita belajar dengan 3 segmen. Yang pertama, 1 segmen risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, cerita bagaimana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, segmen risalahnya di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang bapak kepada anaknya untuk taat dan patuh pada orang tuanya. Dan yang ketiga, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah kisahkan lewat perintahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada istri dan anaknya. Paham Bu sampai di sini? Insya Allah. Catat, risalah yang pertama, ya, segmen yang pertama yang ingin saya utarakan adalah ketika ibu punya masalah di dalam rumah tangga. Lihat catatan risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana caranya dia menerjemahkan masalah ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur yang namanya kesolehan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau punya masalah di rumah, jangan lari pada kehidupan dunia, gak bakalan selesai. Ibu cari orang tua, ibu cari orang kaya, ibu cari teman sahabat untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga ibu, gak bakalan kelar Bu. Ibu cerita sama orang tua, orang tua jadi sedih. Kenapa? Karena punya masalah anaknya dalam rumah tangga. Cerita sama teman, ibu malah dikecilin nantinya, malah diremehkan, malah diceritakan aib kekurangan ibu dalam rumah tangga. Betul? Apalagi ibu minta tolong sama orang kaya karena pendanaan, karena keuangan, akan dilecehkan nanti. Dan kalaupun dia bisa bantu hanya 1-2 kali. Siapa yang mampu menuntaskan masalah dan persoalan kita? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu pentingnya ibu salat Allahu Akbar. Ketika ibu katakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, berapa kali kalimat Allahu Akbar dalam salat ibu katakan? Berapapun masalah yang ada, yang ibu alami dalam kehidupan rumah tangga, sebesar apapun masalah ibu di dalam kehidupan rumah tangga, ibu punya Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, semua masalah kecil. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah, cakep jawabannya. Nggak bisa Pak Ustadz, orang masalah saya banyak, cinta segitiga ada di dalamnya, perekonomian, bahkan banyak utang di dalam rumah tangga, anak bandel, anak durhaka ada di dalam rumah tangga saya. Allah karim. Belajar dari segmen risalah yang pertama Bu. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu ayatnya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dan ingatlah oleh kalian ketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kalimat perintah, menyampaikan beberapa kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga larangan, fa'atammahunna. Nabi Allah Ibrahim mampu melaksanakan perintah ini dan juga larangan. Lihat Bu, nih belajar dari satu ayat Allah, Al-Baqarah 124. Apa perintah pertama? Ini banyak perintah Bu yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada segmen risalah yang pertama saya ingin mengungkap risalah pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan rumah tangganya, karena punya istri 2. Kira-kira ada cinta segitiga gak di dalamnya? Iya, udah pasti. Cemburunya Siti Syarrah diawali dari cemburunya Siti Syarrah, istri yang pertama. Ibu punya suami, istrinya 2. Kira-kira ibu jadi bini yang pertama punya nggak masalah sama bini yang muda? Ini istrinya 1 semua Pak Ustadz, alhamdulillah. Pak Ustadz Irwan juga istrinya 1, masih tetap bertahan. Wallahu a'lam ke depan.
Iya dong, kan hidup kita diatur sama Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Kita ini milik Allah. Suami ibu punya Allah, istri suami ibu juga punya Allah. Semuanya dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada yang tahu, Bu? Bu, betul. Ntar kepincut lagi. Astagfirullahaladzim. Ini ungkapan aja sebuah cerita. Siti Syarah cemburu karena dalam perjalanan rumah tangganya belum dikarunia anak. Lantas ketika diperintahkan oleh Allah menikah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, karena perintah juga oleh Siti Syarah, Bu, Bang, udahlah nikah kamu sama Siti Hajar, karena udah lama nih kita nggak rumah tangga, nggak dapat anak, ya. Siti Hajar itu siapa, Bu? Siti Hajar itu ibu perlu ketahui dalam satu catatan risalah. Siti Hajar itu adalah oleh-oleh, Bu, ya, hadiah dari kerajaan Arab yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari kecil, Bu, dirawat sampai dewasa, sampai dia dinikahkan oleh istrinya, diperintahkan untuk nikah kepada Siti Hajar. Ada nggak kira-kira kayak gini istri? Subhanallah. Udah, Bang, lu nikah aja dah sama yang namanya Siti Hajar. Pernikahannya dengan Siti Hajar, Allah kehendaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Hajar mendapatkan anak keturunan yang namanya Ismail. Ini buah cintanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti cintanya mendua dengan Siti Syarah, tapi kehendak Allah. Diawali dengan kalimat doa, Robbi habli minas sholihin. Ya Rob, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Ibu di rumah juga terus doa, jangan putus-putus, Bu. Robbi habli minas sholihin. Sebut nama anak ibu. Ini barometer sejarah, barometer risalah ini menjadi sebuah barometer buat kita nih, Bu, untuk menjadi ngambil ibrah, pembelajaran di balik risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Menikah dengan Siti Hajar, dikarunia anak kecil Ismail namanya. Cemburu Siti Syarah, lantas kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, wa ijib dala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk melaksanakan beberapa kalimat perintah dan juga larangan. Fa'atammahunna, dilaksanakan oleh Ibrahim dengan sebaik-baiknya. Apa kalimat perintah yang pertama pada segmen risalah pertama? Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Hijrah, wahai Ibrahim. Perjalanannya dari negeri Syam yang ada di Palestina, itu tempat tinggalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Syarah. Pindah ke lembah Bakah yang namanya Makkah Al-Mukarramah. Bayangin, Bu, kalimat perintah ini hijrah, wahai Ibrahim, dari Syam ke kota Makkah Al-Mukarramah. Lihat, Bu, dengan bekal perjalanan seadanya. Mungkin kalau ukuran kita 2 hari berbekalan ini. Dibawa Siti Hajar dan Ismail kecil dengan perbekalan 2 hari sampai di kota Makkah Al-Mukarramah, dekat dengan Ka'bah Baitullah, tepatnya di lembah Bakkah. Pada saat itu merupakan gurun pasir yang tandus, nyaris gersang, tidak ada kehidupan di dalamnya. Ibu bayangin, Bu, ada nggak kira-kira suami yang punya duit, kawin lagi, punya bini muda, ditempatin di satu tempat yang tandus, gersang, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya? Nggak ada. Cuma ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibu yakinlah suami ibu maha bijaksana. Ditempatkan Siti Hajar dan Ismail kecil, ditinggalin setelah Nabi Allah Ibrahim antar Siti Hajar dengan Ismail kecil di satu lembah yang namanya lembah Bakkah. Tidak ada kehidupan di dalamnya, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Padang pasir yang begitu tandus, luas, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Ditinggalin begitu aja. Apa kata Siti Hajar? Bang, kalau bahasa kita nih ya, Bang, lu tega ya ninggalin anak yang masih kecil sama istri di lembah yang begitu tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Wahai Siti Hajar, ini perintah dari Allah, bukan kemauanku. Apa kata Siti Hajar? Benar, Bang, ini perintah dari Allah. Benar, wahai Siti Hajar, ini perintah dari Allah, hijrah dari negeri Syam ke kota Makkah Al-Mukarramah.
Lihat Bu, bayangkan. Sugesti pertama yang dihadirkan, yang dimunculkan, Siti Hajar. Benar Bang, kalau ini adalah perintah Allah, maka saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala gak pernah menelantarkan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala gak akan tinggal diam tentang ujian, tentang masalah yang dihadapi oleh hambanya. Ibu yakin Bu? Ketika ibu punya masalah dalam rumah tangga, ada Allah yang maha besar yang mampu menuntaskan masalah besar di dalam rumah tangga itu. Pertama, yakinnya Siti Hajar, benar Bang, kalau ini perintah Allah, hijrah ini adalah perintah Allah. Aku yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Pergi Nabi Allah Ibrahim tanpa menengok lagi ke belakang Bu. Bayangin, diawali dengan satu kisah. Siti Hajar dan Ismail kecil tinggal di satu lembah bakah gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalam. Allah Karim. Apakah Ibrahim meninggalkan begitu saja? Tidak Bu. Selepas dia tinggalkan istri dan anaknya yang masih kecil, dia angkat doa, ya, diangkat tangannya seraya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bisa lihat rekomendasi ayat Allah ini yang dikatakan dengan doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hijrahnya. Ibrahim ayat yang ke-37. Ya, dicatat aja. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam kalimat doanya yang tertera di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Lihat Bu, rekomendasi ayat ini surat Ibrahim ayat yang ke-37 yang merupakan doanya seorang bapak ketika menelantarkan anaknya, ketika menitipkan anaknya, bukan lagi menelantarkan, menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, telah aku tempatkan sebahagian istri dan anak keturunanku di satu lembah dekat dengan tanahmu yang diharamkan, yaitu Ka'bah Baitullah. Doanya Nabi Allah Ibrahim gak minta kemegahan dunia, gak minta kebutuhan dunia, gak minta kemewahan dunia. Apa yang diminta dalam kalimat doa ini? Ada 4. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta sama Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikanlah mereka, istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Bu, ya, ninggalin istri dan anaknya di lembah yang tandus, gersang, padang pasir yang begitu luas, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Yang diminta bukan makanan. Yang pertama diminta adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kesolehan seorang hamba kepada Tuhannya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rob, jadikanlah mereka, anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Artinya apa Bu? Ketika ibu menghadapi dilema dalam rumah tangga, ibu dapati masalah dan ujian dalam rumah tangga, jangan tinggalkan sholat. Betul? Bu, ini kunci Bu ya. Kenapa? Karena ibu harus komunikasi dengan Tuhan. Ya, ibu ini milik Allah, suami ibu juga milik Allah. Semuanya dalam aturan Allah. Wajar kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rob, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Kalimat kesolehan Bu yang dibangun, kalimat ketaatan kepada Tuhannya. Berapa banyak rumah tangga yang hancur? Berapa banyak rumah tangga yang luar biasa porak-poranda kehidupan rumah tangganya karena masalah, karena dilepas dari urusannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak curhat sama Allah, malah dia bikin status galau gue. Selesai nggak masalah? Nggak bakalan selesai. Ibu punya masalah, bangun tengah malam, qiyamul lail, diri, sholat, minta sama Allah. Jangan cerita dalam status. Bahkan Allah ingatkan kepada kita, hafizu ala salawati wassalatil wusta. Ya Bu, jaga semua sholatmu, termasuk di dalamnya yang paling penting adalah sholat asar. Kumu lillahi qanitin.
qanitin, ketika ibu berdiri menghadap Allah dalam sholat ibu lillahi ta'ala, dalam keikhlasan bu. Jangan karena keterpaksaan, gua punya masalah, Ustadz Irwan sampein sholat, karena Ustadz Irwan, ya, tapi karena Allah. Kumu lillahi qanitun, berdirinya ibu sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, biar Allah memberikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan dan ujian yang dihadapi ibu. Lihat bu, yang dibangun adalah ketaatan. Rabbana liyuqimus shalah, ya Rob jadikanlah istri dan anakku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Yang kedua bu, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, ya Rob jadikan hati mereka, anak istriku condong kepada mereka, hati manusia condong pada keduanya ya Rob. Nih bu, 2 hari bekal habis. Ismail netek sama Siti Hajar, habis air teteknya bu, air susu. Ya, sampai darah yang keluar bu. Coba bayangin, Siti Hajar udah nggak bisa makan, nggak ada lagi asupan makan, air susunya sudah habis, disedot sama Ismail sampai keluar darah. Persoalan nggak bu? Ini artinya perekonomian bu, mulai terganggu dalam kehidupan rumah tangga. Kalau tadi cinta segitiga, sekarang perekonomian. Habis yang namanya perbekalan, udah nggak ada lagi air susunya, dihidup oleh yang namanya Ismail kecil. Apakah diam begitu saja? Tetap ikhtiar perlu, doa sama Allah dalam sholat. Udah ikhtiar bentuknya vertikal, sekarang ikhtiar bentuknya horizontal. Tetap mintanya sama Allah. Dia berlari kecil dari Safa ke Marwah. Bu, Siti Hajar pengen dapat jawaban dari Allah, ya, berlari kecil dari Safa Marwah 7 kali. Ini perintah dari Allah. Letakkan wahai Siti Hajar anakmu Ismail di sini. Diletakkan tuh Ismail. Dia berlari-lari dari Safa Marwah yang menjadi rukun haji, ya, dalam ibadah haji dan umroh yang namanya sa'i. Karena ikhtiarnya bu, hasilnya Allah yang tentukan. Allah izinkan air keluar dari buminya Allah, dihampiri oleh malaikatnya Allah yang namanya Jibril alaihissalam. Ketika air itu keluar dari buminya Allah berkat hentakan kecil dari anak kecil yang namanya Ismail, dikumpulkan tuh oleh malaikat Allah, malaikat Jibril alaihissalam dengan kalimat doanya zam. Oh, itu air Zam-Zam. Maknanya artinya kumpul. Air kumpul namanya air Zam-Zam. Doanya Nabi Allah Ibrahim dijawab. Awalnya dengan ketaatan, Rabbana liyuqimus shalah. Yang kedua, Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Allah kasih kecenderungan hati manusia, semua manusia yang hidup di atas muka buminya Allah, ada nggak rasa kangen, rindu, pengen ke Ka'bah Baitullah? Pengen nggak berangkat haji umrah? Hadiahnya apa? Oleh-olehnya apa? Air. Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Allah kasih itu yang namanya kecenderungan hati manusia. Mau berangkat haji, berangkat umroh, ada oleh-olehnya air Zam-Zam. Air Zam-Zam dikeluarkan oleh Allah lewat buminya Allah. Lantas kemudian lihat nilai manfaatnya. Allah ciptakan air Zam-Zam ini. Pertama, diminum oleh Siti Hajar, menjadi sebuah kehidupan awal dari Siti Hajar. Diminum air tetenya oleh Ismail karena sudah masuk asupan. Lantas kemudian ada kapilah yang pertama namanya Bani Zurhum datang, ya, lewat sumur air Zam-Zam. Ini air siapa yang punya? Siti Hajar yang punya sumur air Zam-Zam. Dibarter dengan pakaian, dibarter dengan yang namanya makanan, dibarter tuh air Zam-Zam dengan yang namanya uang. Doa yang ketiga muncul, wa yarzuqhum, diberikanlah rizki, ya Allah, berikanlah rizki pada siapa? Pada istri dan anak-anakku. Warzuqhum minas samarat, beri dia rezeki. Bentuknya apa? Ibrahim minta agar tumbuh-tumbuhan ada di kota Makkah Al-Mukarramah, di lembah Bakkah. Dulunya padang pasir. Allah kabul doanya Nabi Allah Ibrahim lewat ada yang namanya air Zam-Zam. Tuh kota Mekah tumbuh-tumbuhan muncul.
Ya Allah, lihat, disuruh nyari solusi enggak? Allah yang kasih semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi, jalan keluar ketika dia dapati masalah dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki tidak disangka-sangka. Dari mana pintunya? Air Zam-Zam minta enggak? Siti Sahaja enggak, tapi Allah yang kasih. Selesai doa 1, doa 2, doa 3. Sombong enggak Siti Hajar setelah mendapati kehidupan? Dia punya uang, dia punya baju, dia punya makanan karena air Zam-Zam yang menjadi sebuah sumber kehidupannya. Enggak. Doanya Nabi Ibrahim yang keempat, la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Siti Hajar karena didikan dari Nabi Allah Ibrahim lakinya. Si Ismail kecil karena didikan dari orang tuanya yaitu Siti Hajar. Semuanya kehidupannya bertahap terus Allah perlihatkan pertolongan Allah. Makanya ibu dalam salat ibu bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ditolong Bu karena sholatnya, ditolong Bu karena masalah yang diberikan, ditolong dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membantu? Allah Subhanahu wa taala. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta kumu lillahi qanitun. Jaga semua sholatmu. Ibu diperintahkan oleh Allah lewat kalimat ayat ini suruh kita jaga sholat 5 kita. Bukan suruh jagain begini Bu, bukan. Tapi suruh mendirikan sholat. Apapun masalah ibu, terutama jaga sholat asar. Ini modal kita kan enak, habis sholat zuhur tidur. Emang sunnah Bu, 1 jam cukup, setengah jam cukup, ngilangin ngantuk, dapat pahala. Tapi kalau bablas sampai maghrib, ini kebangetan. Ya Bu. Selesai segmen yang pertama. Artinya apa? Ketika ibu diuji dalam rumah tangga, ambil, jadikan barometer kisah risalah mereka para nabi dan rasul lewat risalahnya Nabi Allah Adam Ibrahim alaihis salam. Suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh. Masuk pada segmen risalah yang kedua. Lihat Bu, kangen gak kira-kira bapak ninggalin anaknya? Bu, kangen gak kira-kira? Kangen. Tumbuh gede nih anak. Allah Karim. Turun surat As-Saffat ayat yang 102. Diawali dengan tadi itu wa ijibatala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah memberikan kalimat perintah, beberapa kalimat perintah dan juga larangan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa'atammahunna, diselesaikan dengan baik. Diperintahkan hijrah, selesai dengan baik. Sekarang As-Saffat ayat yang 102. Lihat, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi menyembelihmu wahai anakku. Tolong pikirkan ya, tolong camkan baik-baik. Apa kata anak? Ya abatif al ma tumar satajiduni insyaallahu ta'ala minas sabirin. Kerjakan ayahku, kalau ini perintah dari Allah, engkau akan dapati diriku menjadi orang yang sabar. Lihat Bu, ayah soleh, anak taat. Ya, ayahnya taat pada perintah Allah. Cinta memang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, tapi karena ini perintah dari Allah. Awalnya bagaimana? Nabi Allah Ibrahim tidur, mimpi sembelih anakmu. Ragu, nggak mungkin, masa ada anak orang tua motong anaknya. Kedua datang lagi tuh mimpi, sembelih anakmu. Oh nggak mungkin, ini dari setan ini. Yang ketiga, sembelih anakmu. Ini nggak main-main, ini benar perintah dari Allah. Wa izibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah. Perintah yang pertama hijrah, perintah yang kedua menyembelih anaknya. Bu, lihat Bu, perhatikan. Ada nggak orang tua yang benci sama anak? Sejahat-jahatnya anak, durhakanya anak pada kedua orang tuanya. Awas Bu, jangan sampai berucap. Bu, ini nasihatku ya. Ibu dihianatin sama anak. Ya Allah, nah tolong beliin gas. Entar apa mama lagi asik main game nih. Ada nggak kira-kira di sini? Banyak. Suruh beli gas, asik main. Ini disuruh sembelih.
Ya nggak main-main lagi. Bentuk kecintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya luar biasa. Tapi bentuk ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih hebat lagi. Ditaatin sama anaknya. Ya, paham Bu sampai di sini? Insya Allah. Kenapa sih diperintahkan sembelih anaknya? Karena dulu Nabi Allah Ibrahim belum punya anak, dia doa, Rabbi habli minas sholihin, berikanlah kepadaku ya Allah keturunan yang soleh. Belum punya anak tuh Bu. Pas sudah punya anak, Nabi Allah Ibrahim udah biasa kurban Bu. Tahu nggak kurban yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim nggak kayak orang mana nih, Medlen Tambun, baru motong kambing aja, selfie sama kambing. Tren, gue korban loh. Tahun ini gue korban loh. Astagfirullah. Perhatikan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam udah biasa tiap tahunnya korban. Bayangkan 1000 ekor kambing dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 300 ekor lembu sapi dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan 100 ekor unta dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Belum seberapa kurbannya aku kurbankan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk kurbankan anakku. Nih bentuk azamnya, bentuk kesombongan nih. Ya, aku kurbankan anakku. Lihat, 1000 ekor kambing nggak jadi soal, 300 ekor lembu nggak jadi soal, 100 ekor unta pun nggak jadi soal. Kalau saja Allah perintahkan aku menyembelih anakku sebagai bentuk kurban, maka aku kerjakan. Lihat azamnya, niatnya. Ketika Allah tagih, ketika Allah Subhanahu wa taala tagih lewat mimpinya, sembelih anakmu wahai Ibrahim. Dia katakan ini adalah perintah dari Allah. Ingat risalah tentang kurbannya. Ya, mau nggak mau harus dikurbankan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bu, perhatikan Bu, Allah Karim, ya. Nggak main-main cinta seorang bapak pada anaknya, jauh lebih hebat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa tuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke kota Mina, ya, di atas bukit di sana. Di dalam perjalanan Nabi Allah Ibrahim diusik sama setan. Ibrahim, lo kebangetan. Masa ada orang tua ngebunuh anaknya, mau motong anaknya? Ini perintah setan, jangan-jangan. Dia yakin ini adalah perintah Allah, disambit tuh. Makanya dikatakan jumrah, melontar. Disambit tuh setan. Satu, kalah tuh setan. Dia datang tuh setan kepada Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, tahu nggak anak lu mau dibawa kemana? Itu udah dandan rapi, udah ganteng. Ya Allah, itu mau dipotong sama bapaknya. Apa kata Siti Hajar? Mana mungkin ada orang tua yang motong nyembelih anaknya. Dilempar lagi ini setan. Prak! Namanya lontar. Ketiga Nabi Allah Ibrahim lewat anak ini yang namanya Ismail, diganggu lagi. Wahai Ismail, lu tahu nggak mau dibawa kemana sama bapak? Lu tuh mau dipotong. Apa kata Ismail? Enggak. Orang tua mana yang mau menyembelih anaknya, dilempar sampai picek itu mata setan. Ini ya yang dikatakan dalam perintah haji umroh untuk melontar. Ini biar ibu tahu. Sehebat apapun cinta ibu sama anak, maka lebih cinta ibu kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa lagi, tandingannya itu Bu. Ya, sampai ketika perintah menyembelih itu dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu pisau nggak mempan Bu, tekbal. Ya, kulitnya Nabi Allah Ibrahim dengan goloknya Ibrahim, ya, lehernya Ismail, nggak mungkin, ya, nggak bisa menyayat lehernya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pesan Ismail, wahai ayah, tajamkan pisaumu. Nanti kalau sudah dipotong, agar aku nggak merasakan lagi, nggak lama-lama lagi di lewat leherku. Bajunya kasih ke ibu, jangan sampai ada percikan darah. Salam buat ibu, salam buat teman-teman. Allah Karim, anak yang luar biasa. Ya, cinta dia sama anaknya, tapi jauh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah cinta, ayah taat kepada Allah, anak juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika batu dipotong dengan golok atau pisaunya, itu belah Bu. Tapi ketika lehernya Ismail yang disayat nggak bisa. Ini kuasa dari Allah. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, engkau telah tunjukkan ketaatanmu kepadaku. Engkau telah buktikan cintamu kepadaku. Allah Karim. Maka diganti dengan
kibas, seekor kambing. Bentuk ketaatan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah sudah dibuktikan. Yakin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai risalah yang kedua. Intinya apa, Bu? Ibu punya masalah dengan anak, bicarakan, komunikasikan dengan cara baik. Falamma balagha ma'asya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ini kan kadang-kadang enggak. Ibu di rumah main HP, bapaknya main HP, anak-anaknya main HP. Ada masalah nggak di rumah? Banyak pasti. Betul? Bicarakan, komunikasikan dengan cara yang baik. Ajak tuh anak, Rabbana liyuqimus shalah, untuk tetap ibadah yang namanya sholat. Apapun masalah ibu di dalam rumah tangga, ajak istri, ajak suami, ajak anak-anak untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita pada segmen yang ketiga terakhir. Mudah-mudahan cukup waktunya. Masih mau denger gak? Masih. Kalau enggak udah selesai. Masih ada waktu 15 menit kok. Tadi mohon maaf agak telat ya, karena banyak pekerjaan di rumah. Segmen risalah yang ketiga. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam balik lagi ke kota Syam, ada perintah dari Allah. Wa idzibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan ingatlah oleh kalian semuanya, ketika Allah bermaklumat memberikan beberapa kalimat perintah dan juga larangan, fatammahunna, dikerjakan lagi. Hijrah sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menyembelih anak juga sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah ganti dengan seekor kibas. Dan datang perintah yang ketiga. Apa perintahnya? Bu, itu udah kurban udah ya, berarti kurban. Perintah yang ketiga yang Allah kutip di dalam Al-Quran. Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan 129. Apa kalimat perintahnya? Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk mendirikan pondasi Ka'bah. Lihat Bu, anaknya sudah dewasa, izin Nabi Allah Ibrahim kepada Siti Sarah, wahai Siti Sarah, aku akan mengunjungi anakku dan istriku yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maaf bang, hati-hati jangan turun. Maknanya turun artinya apa? Membuat kehidupan baru dengan Siti Hajar. Ini perintah loh. Istri nasihatin suami. Perhatikan Bu, awas Bu, jangan banyak ngatur suami Bu. Allah punya suami ibu, ibu juga punya Allah. Semuanya dalam aturan Allah. Jangan suka ngatur suami. Awas, suami istilahnya kalau dia taat kepada Allah, insya Allah lurus jalannya. Kalaupun dia tidak taat kepada Allah, sudah itu urusan dia. Tugas ibu adalah taat kepada suami. Titik. Insya Allah ibu masuk surga lewat pintu mana yang ibu tidak, yang ibu inginkan semuanya. Bu, perhatikan ya. Ketika perintah mendirikan membangun pondasi Ka'bah, ibu bisa lihat di Al-Baqarah 127 129. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian semua, ketika Allah bermaklumat perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mendirikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail. Perintahnya untuk mendirikan pondasi Ka'bah. Kenapa sih harus ditinggikan? Lihat Bu, Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, waktu Habil Qabil itu berantem, Nabi Adam itu lagi ada, kalau bahasa orang sekarang lagi berangkat haji. Ya, lagi ada di Ka'bah. Berantem tuh anak. Saya nggak mau ceritakan itu kepanjangan nanti. Ya, lantas kemudian masuk zaman Nabi Nuh alaihissalam, dihajar tuh yang namanya Ka'bah dengan banjir bandangnya, hancur, habis. Ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pondasinya masih ada. Makanya kalimat perintah wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Wahai Ibrahim, tinggikan pondasi Ka'bah dengan Ismail. Bersama dengan Ismail, Nabi Allah Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Lihat, lagi-lagi doa Bu, yang Allah perlihatkan, Allah rekomendasikan buat kita. Ketika anaknya dewasa, diperintahkan untuk mendirikan pondasi Ka'bah. Orang model kita Bu, punya anak yang disuruh apa sih Bu? Nah kamu belajar, nanti biar kamu jadi orang pintar. Nah kamu kuliah, kamu biar jadi orang pintar. Nah kamu kerja, jangan jadi pengangguran. Hanya itu Bu urusan dunia, betul nggak? Lihat bentuk ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim untuk diperintahkan kepada anaknya. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail.
Ingatlah oleh kalian ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Apa doanya? Lihat lagi-lagi interaksi kepada Tuhannya. Doanya Nabi Allah Ibrahim yang pertama, Rabbana innaka sami'un alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Rob, terima amal ibadah kami berdua nih. Ibrahim dengan Ismail, bentuknya vertikal. Lantas doa yang kedua apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lihat Bu, doa yang kedua lebih canggih lagi. Ya Rob, jadikanlah kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepadamu ya Allah. Dan jadikan mereka orang-orang yang tunduk patuh kepadamu ya Allah, istri dan anak-anaknya. Tuh, doa orang tua. Wajar kalau ibu ketika minta doa sama Allah, Rabbi habli minas solihin, sebut nama anak-anak ibu, mereka supaya jadi anak-anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas sholat, biar mereka jadi orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa bapaknya. Allah jarim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikan kami orang-orang yang tunduk patuh padamu ya Allah. Istri dan anak-anaknya juga. Doa berikutnya apa? Wa arina manasikana. Dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah bagaimana caranya manasik. Manasik haji, manasik umroh udah ada sejak zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibu berangkat haji, ibu berangkat umroh, itu panggilan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihat Bu, pertama ketika pondasi Ka'bah itu jadi, Nabi Allah Ibrahim gak boleh bertemu dengan Siti Hajar. Dia cukup meletakkan kakinya. Makanya nanti ibu bisa lihat di sana bekas tapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bentuk ketaatannya, penghormatannya kepada istrinya, nggak boleh turun, artinya berjumpa dengan Siti Hajar dan berlama-lama. Di sana Nabi Allah Ibrahim selepas mendirikan pondasi Ka'bah, dia katakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Perhatikan Bu, sendirian. Sampai Siti Hajar bilang, Bang ini beneran Bang, kalimat perintah dari Allah untuk memanggil mereka orang-orang yang beriman datang ke kota Mekah untuk berjumpa dengan Ka'bah dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Makanya ibu dipanggil ke sana, datang dengan niat ibadah haji umroh, bawa oleh-oleh air Zam-Zam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Canggih itu doanya. Ketiga, kalimat doa berikutnya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rob, berikanlah kepada kami. Ini Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah, mohon kepada Allah, berikanlah kepada kami, utuslah kepada kami seorang Rasul yang mampu menyampaikan ayat-ayatmu ya Allah, Al-Quranul Karim, menyampaikan hikmah, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Nabi Allah Ibrahim pengen punya keturunan. Ya dari Ismail ini punya keturunan nanti. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa Bu? Rekomen ayat ini menjadikan kita orang yang sabar ketika berdoa. Nabi Allah Ibrahim doa ini ribuan tahun baru dijabah. Ibu doa pagi, sore pengen dijabah. Kira-kira apa? Mikir, pakai ngimpi. Iya, betul nggak? Ini orang Medland minta, ya Rob beri aku rezeki 2 miliar. Sore datang 2 miliar. Mimpi, betul? Kebanyakan banget mintanya. Ini doa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata innaka antal azizul hakim. Allah karim. Risalah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya bentuk ketaatan ketika ibu punya masalah, kembalikan semua urusannya kepada Allah.
Ini kan kadang-kadang ibu minta, katanya semua urusan kasih kepada Allah. Utang saya banyak Pak Ustadz, biar utang saya dilunasi sama Allah. Mikir, yang punya utang lo, masa Allah yang lunasin? Gitu gak? Betul gak? Jangan udah puncak masalah baru minta tolong sama Allah. Lihat, tarik benang merahnya. Oh, saya punya utang dulu kemana? Oh, mau ngawinin anak. Oh, mau pendidikan anak. Jadi punya utang. Solusinya bagaimana? Bayar ke utang. Betul gak? Bagaimana carinya? Itu ibu yang pikirin, bukan saya yang pikirin. Ya Bu, artinya apa? Dilema dalam kehidupan rumah tangga. Maka belajar dari risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, Siti Sarah, dan Ismail kecil. Ibrahim sudah dapat anak lewat Siti Hajar. Allah kasih juga closingnya lewat yang namanya Siti Syarah. Allah kasih keturunan juga namanya Ishak. Ada kabar dari malaikat, wahai Ibrahim, istrimu Siti Syarah akan mendapati anak. Istrinya dengar di balik dinding kalau sekarang. Apa benar aku sudah tua diberikan karunia seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa, Bu? Ibu dalam segala urusan serahkan kepada Allah. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau Allah sudah campur tangan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup Bu ya? Udah 55 menit. Ya, mudah-mudahan Ibu jangan bosan sama saya ya. Ya, bosan nggak kira-kira? Ya, mudah-mudahan ada hikmah di dalam yang dari 3 segmen risalah ini. Hadirkan keimanan, ya, hadirkan kebaikan semuanya, ada nasihat semuanya, dan ada perlindungan buat kita. Oh Pak Ustadz, kabarin tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, semuanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan salah kita. Kalau kita punya masalah, mudah-mudahan Allah kasih solusi dan jalan keluarnya, hingga pada akhirnya Allah kayakan kita. Allah berikan kemudahan buat kita, keselamatan, bahagia dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa bikum li ta'atika wa rizqna birrahum. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka syahadatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rizqna rizqan wasi'an bila ta'abin wa la nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz yang sudah memberikan nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan bermanfaat kita semua. Saya sebagai pembawa acara mohon atas besarnya dan saya berserta lagi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam.